Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yuliana Nur Hidayah. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual ini, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Selain itu, calon guru penggerak juga berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Inquiry apresiatif juga menerapkan prinsip-prinsip utama psikologi positif yang berada di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif diawali dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah kita, kemudian mencari cara bagaimana mempertahankannya dan memunculkan strategi ke arah yang lebih baik. Dalam membentuk prakarsa perubahan, saya menggunakan tahapan bakja dalam pendekatan inquiry apresiatif. Bakja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini digunakan sebagai penentu arah perubahan yang kita inginkan. Bakja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini, kita akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Bakja yang ketiga adalah gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi tersebut. Adapun bakja yang keempat adalah jabarkan rencana yang mempunyai tujuan untuk mencapai gambaran yang kita inginkan. Tahapan bakja ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan kita harus mengambil keputusan apa saja. Visi guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah peserta didik diharapkan berakhlak mulia, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Selain itu juga peserta didik diharapkan dapat berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong, mandiri dan kreatif, serta nasionalis, mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Dari beberapa penjelasan komponen visi tersebut, saya mengambil prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan bakja pertama yang saya buat adalah buat pertanyaan utama. Bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Adapun tindakan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pada proses pembelajaran, mencari referensi dari berbagai sumber tentang penerapan teknologi pada proses pembelajaran,
melakukan pembiasaan kepada peserta didik dalam mengoperasikan IT, memberikan tugas daring atau berbasis digital, seperti pemberian tugas melalui Google Classroom, Google Docs, Quizzes, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini, tindakan yang dilakukan mencari guru yang berkompeten dalam bidang teknologi dan juga mencari referensi dari berbagai sumber yang sesuai dengan karakter peserta didik. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi dengan beberapa pertanyaan. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh guru yang lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan juga berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Dari beberapa pertanyaan yang telah kami paparkan, tindakan yang kami lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain: membuat perangkat pembelajaran seperti lembar kerja peserta didik dan instrumen penilaian sesuai dengan pemanfaatan teknologi, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan karakter peserta didik dan mata pelajaran yang digunakan, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab memantau dan memotivasi agar jalannya pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakan yang dilakukan adalah yang bertanggung jawab memantau dan memotivasi agar pembiasaan tersebut berjalan dengan baik adalah diri sendiri, kepala sekolah, dan rekan guru. Berikut pemaparan dari saya. Adapun kesimpulannya bahwa peran kita sebagai guru, kita harus memiliki strategi yang kuat dalam mewujudkan visi yang kita bentuk untuk kemajuan peserta didik kita. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menginspirasi. Salam semangat dan bahagia guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.